أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat berjumpa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Hari ini kita berada pada kemuliaan yang luar biasa, bertemu dengan Sayyidul Ayyam, rajanya hari, dan Sayyidul Syuhur, rajanya bulan-bulan. Rajanya hari kita bertemu dengan hari Jumat, rajanya bulan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka kemuliaan ini adalah sama-sama kita mensyukurinya atas nikmat kesempatan yang Allah telah berikan kepada kita. Mari sama-sama kita mengimplementasikan dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terabadikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harapkan syafaat beliau, yang kita idam-idamkan supaya kelak pada yaumil qiyamah kita termasuk di antara umat beliau yang diundang untuk meminum minuman di Telaga Kautsar. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang senantiasa istiqamah hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Untuk mengawali khutbah Jumat yang mulia ini, izinkan khatib membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffarat ma bainahuma idat tanibat kabair. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kabar gembira kepada kita yang hadir pada siang hari ini.
kabar yang mewah kepada orang-orang yang tersentuh hatinya dengan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Salawatul khams, salat 5 waktu, al-jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat yang satu ke Jumat selanjutnya, Ramadan ilal Ramadan, dari Ramadan tahun lalu ke Ramadan tahun ini, Allah masih pertemukan kita, mukaffarat bainahuma, sebagai pelepur, sebagai penebus dosa-dosa manakala kita mau sudi dan mampu menjauhi daripada dosa-dosa kabair, dosa-dosa yang besar. Maka kabar gembira bagi kita hari ini yang hadir, berbahagialah kaum muslimin, Allah masih memberikan kita kesempatan bertemu dengan Jumat selanjutnya, Ramadan dengan Ramadan selanjutnya, sebagai penebus dosa-dosa kecil yang barangkali kita khilaf untuk melaksanakannya, yang barangkali khilaf kita melakukannya di bulan-bulan atau di hari-hari yang telah berlalu. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Banyak di antara kaum muslimin yang bertemu dengan bulan suci Ramadan namun tidak mampu untuk menikmati Ramadan. Banyak di antara kaum mukminin yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan namun tidak memperoleh nikmatnya, lezatnya, keistimewaan di bulan suci Ramadan. Bahkan banyak di antara kita yang kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tidak mengerti esensi ataupun makna daripada apa itu Ramadan. Sedikit di antara kita yang mau mengkaji bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal syariat bulan suci Ramadan. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Secara bahasa, Ramadan diambil kata dari ar-ramad. Ar-ramad yakni panas yang membentur batu di tengah terik matahari. Kenapa? Karena pensyariatan puasa Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah syariatkan bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan pada bulan Sya'ban. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, syariat Ramadan Allah turunkan, Allah wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Kamis 28 Sya'ban tahun 2 Hijriah atau 23 Februari 624 Masehi dalam perkalendern Masehi atau Gregorian. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Jadi syariat Ramadan ini Allah turunkan pada terik matahari yang panas di bulan Sya'ban tanggal 28 hari Kamis tahun kedua Hijriah. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Di tahun kedua Nabi berada di kota Madinah, baru Allah Subhanahu wa taala turunkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sehingga apa? Awal daripada pensyariatan kalimat yang Allah gunakan untuk menyeru yakni ya ayyuhalladzina amanu. Jadi di antara ciri-ciri tanda bahwa ayat ini turun di kota Madinah. Karena diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Adapun ayat-ayat yang turun di kota Mekah biasanya ya ayyuhan nasu ubudu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal pensyariatan puasa di bulan suci Ramadan? Yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa diejek oleh orang-orang Yahudi. Muhammad, mereka mencontek daripada syariat kita. Mereka puasa hanya di bulan Asyura. Mereka salat menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Hari itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Namun di tahun 2 Hijriah pula Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu mewah, yang begitu berat,
kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Dr. Raghib As-Sirjani menyebut bahwa bulan Ramadan adalah syahru intisharat, bulan kemenangan. Karena di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kaum muslimin kemenangan-kemenangan yang luar biasa di bulan-bulan suci Ramadan. Bahkan di awal-awal pensyariatan Ramadan, Allah anugerahkan kemenangan yang begitu megah. Allah anugerahkan kemenangan yang begitu mewah dengan Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan dua pasukan yang terjadi dan kita kenal dengan Ghazwah Al-Badar, perang Badar. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Izinkan khatib sedikit mereview tentang kejadian perang Badar di tahun kedua Hijriah. Tahun pertama Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan pensyariatan puasa di bulan suci Ramadan. Yang nanti kita bandingkan bagaimana keadaan kita sekarang ini dengan keadaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal beliau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Peperangan ini peperangan yang luar biasa. Yang awalnya tidak diinisiasi untuk melaksanakan perang, namun Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan al-haq haqqun wal batil batil. 313 pasukan dengan 70 ekor onta, 2 ekor kuda melawan 1000 pasukan berjumlah 700 onta dan 300 kuda. Yang awalnya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar pasukan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan berangkat ke kota Syam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk menunjukkan bahwa Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang ketika beliau berada di Mekah tidak memiliki kekuatan, yang ketika beliau berada di kota Mekah beliau senantiasa dihinakan. Hari ini Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan Muhammad dan sahabatnya memiliki kekuatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Awalnya hanya ingin menunjukkan kekuatan dan menghadang kafilah, Allah berkehendak lain. Terdengarlah bahwa Nabi Muhammad SAW hendak mencegat pasukan kafilah dagang. Maka Abu Sufyan segera mengirim surat untuk mengirimkan bantuan. Dikirimkannya 1000 pasukan. Mereka keluar dari rumah mereka. Batarau wari'an nas. Dalam surah Anfal ayat 47. Mereka keluar dengan sombong, dengan congkak, dengan riak. Ingin diketahui seantero Arab bahwa Quraisy kuat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam hari itu terkejut dengan pasukan yang begitu besar. Dengan dihadapkan pasukan yang begitu mewah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Bagaimana ini wahai sahabatku? Muncullah seorang laki-laki, seorang pemuda yang gagah berani, yang perkasa, Mikdad. Berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la nakul kama qala bani Israel." Ya Rasulullah, la nakul kama qala kaum Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Walakinna nuqatil an yaminika wa an shimalika wa baina yadayka wa khalfaka. Wahai Rasulullah, jangan kau ragukan kami wahai Rasulullah. Jangan kau ragukan kesetiaan kami kepadamu wahai Rasulullah. Jangan engkau katakan bahwa kami ini termasuk sebagian di antara kaum Nabi Musa yang ketika diajak perang mereka berkata, "Faqatila, wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua. Kami wahai Rasulullah, wallahi, kami akan berperang bersamamu. Kami akan berperang di depanmu, di kananmu, di kirimu, di belakangmu, dan kami senantiasa akan berada di sisimu wahai Rasulullah." Kata Ibnu Mas'ud, "Fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyraq wajhahu wa sarrahu ya'ni qaulih." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berseri-seri wajahnya, senang, riang, gembira mendengarkan perkataan dari seorang pemuda yang gagah berani yang hendak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mendengarkan perkataan Mikdad,
radhiyallahu anhu. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Hingga kemudian di malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh pasukan tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Rabb, saking beliau ingin memenangkan pertempuran ini, beliau tidak tidur. Beliau berdoa di kemahnya, ya Rabb, wahai Tuhanku, menangkanlah, berilah kemenangan kepada kaum muslimin hari ini. Berilah kemenangan kepada kaum muslimin hari ini. Jika seandainya engkau kalahkan kaum muslimin hari ini, maka sesungguhnya engkau tidak akan disembah lagi." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di Ramadan, awal Ramadan, Allah sediakan, Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin dites imannya bersama sahabatnya, mampukah mereka untuk melewati ini. Hingga kemudian Allah turunkan bala tentara, Allah turunkan pada malaikat yang ikut berperang dengan kaum muslimin, yang kemudian Allah berikan kemenangan di perang Badar ini. Tahun kedua Hijriah, tahun pertama pensyariatan puasa Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertempuran kedua yang Rasulullah SAW menangkan, yakni di tahun 8 Hijriah, ketika beliau Nabi SAW memasuki kota Mekah, Fathul Mekah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Latadkhulunnal masjidil haram insya'allahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Sungguh benarlah mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah, bahwa mereka akan memasuki kota Mekah, Masjidil Haram, insyaallah aminin, dalam keadaan aman. Muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Mereka menggunting rambut mereka dan muqassirina, dan motong rambut mereka, la takhafun, dalam keadaan tidak takut. 8 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki gerbang kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Yang ketiga, pertempuran di tahun ke-92 Hijriah, 28 Ramadan, ketika kaum muslimin yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menaklukkan kaum zalim Visigot yang dipimpin oleh Raja Roderick, yakni Andalusia. Tariq bin Ziyad tanggal 28 Ramadan beliau masuk ke kota Spanyol, yang waktu itu Toledo sebagai ibu kotanya, menaklukkan kaum Visigot yang zalim dan memporak-porandakan barisan zalim dari Raja Roderick. Banyak sekali kemenangan-kemenangan Allah kemenangan yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin di bulan-bulan Ramadan, dan masih banyak lagi pertempuran-pertempuran yang lainnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin azani ya Allah wa iyyakum. Maka benarlah kata Dr. Raghib As-Sirjani bahwa bulan Ramadan adalah bulan kemenangan. Karena banyak kemenangan-kemenangan yang Allah berikan, anugerahkan kepada kaum muslimin pada bulan-bulan suci Ramadan. Ainul Jalud, kemerdekaan Indonesia, bahkan itu berada Allah anugerahkan di bulan suci Ramadan. Maka tidak menjadi alasan Ramadan untuk bermalas-malasan. Maka tidak jadi alasan Ramadan untuk leha-leha. Maka sesungguhnya ketika seorang mengenal bulan suci Ramadan, akan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Maka seorang apabila mengenal bulan suci Ramadan, akan menjadikannya bulan mendapat ampunan, bulan kemenangan. Kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Dr. Raghib As-Sirjani, mengapa banyak kemenangan Allah anugerahkan kepada kaum muslimin pada bulan-bulan suci Ramadan, diantaranya karena mereka orang-orang dulu memahami betul beragama, memahami betul agama mereka yang mereka peluk,
Mereka tahu betul pondasi-pondasi agama mereka, sehingga Allah memberikan kekuatan yang luar biasa. Kemudian mereka mengilmui tentang berkahnya bulan suci Ramadan dan mengamalkannya dengan sebaik mungkin. Inilah yang menjadi PR besar bagi kita, yang barangkali saat ini kaum muslimin berasa asing dengan agamanya. Yang inilah menjadi PR besar buat kita selama ini, yang barangkali kaum muslimin menjadi asing dengan agamanya. Mereka merasa asing dengan ajaran Islam, bahkan ada di antara kita yang tidak percaya diri dengan agama yang sedang kita peluk. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Badar yang penuh asa, Fathul Mekah yang begitu melegenda, dan Andalusia yang begitu perkasa, jangan sampai hilang di memori kita bahwa sesungguhnya Ramadan ini bulan kemenangan. Kemenangan buat kaum muslimin, kemenangan buat pribadi-pribadi kita yang mau, sudi, dan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fathan qariba. Insyaallah kemenangan akan semakin dekat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran buat kita untuk semakin memaksimalkan diri di bulan-bulan suci Ramadan ini, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang doakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Celakalah orang-orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan namun tidak memperoleh ampunan. Sedangkan di sisi lain Nabi SAW bersabda, akan diampuni dosa-dosanya Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Jangan sampai kesempatan yang waktunya hanya 30 hari ini lewat begitu saja. Jangan sampai waktu yang singkat ini hilang begitu saja tanpa makna. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh ampunan dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana fi Rohingya. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansuril mujahidin wa'li kalimataka ila yaumiddin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.